Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Mudah-mudahan tanggal 3 Januari 2022 ini kawan-kawan semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini adalah hari pertama kita masuk sekolah. Mudah-mudahan di tahun ajaran yang baru ini kita semakin semangat dan semakin giat dalam mencerdaskan anak bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi soal tes P3K tahap 3 untuk guru SD dan SMP. Disimak baik-baik dari nomor 1 sampai nomor 10. Jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Langsung saja kita mulai. Untuk soal nomor 1. Pada setiap awal tahun pelajaran, setiap guru membuat peta kompetensi dasar untuk menentukan kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran. Dalam menentukan ketuntasan minimal, setiap KD harus memperhatikan intak siswa. Pernyataan berikut yang bukan faktor utama untuk menentukan intak siswa adalah: A. Data hasil seleksi penerimaan siswa baru. B. Nilai rapor kelas sebelumnya. C. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua penilaian. D. Nilai ujian nasional bagi jenjang SMP. Intak siswa adalah modal dasar atau kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Jadi, yang bukan faktor utama untuk menentukan intak siswa adalah C. Data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi tidak ada hubungannya intak siswa dengan data pengelompokan sosial ekonomi orang tua. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebelum kita membahas soal nomor 2, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K dan tes CPNS. Langsung saja kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Asep menemukan kasus kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya. Ternyata disebabkan cara belajar yang salah. Langkah yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar tersebut adalah A. Berikan kesempatan kepada siswa bersangkutan untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. B. Tunjukkan akibat atau dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa di dalam kelas. D. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 ini adalah B, yaitu tunjukkan akibat dan dampak cara belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Jadi guru menunjukkan kepada siswa dampak atau akibat yang ditimbulkan ketika salah dalam melakukan proses belajar atau cara belajar yang salah. Dari situ mereka akan belajar, akan mengerti dan mengetahui cara belajar yang baik yang seperti apa. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor-faktor situasi yang tidak kondusif yang dialami siswa. 2. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. 4. Populasi siswa di dalam kelas terlalu besar. Pernyataan di atas yang merupakan faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa adalah pernyataan A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Di sini pertanyaannya adalah faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa. Kita lihat untuk pilihan jawaban C 2 dan 3. Kapasitas belajar atau tingkat kecerdasan umum terbatas atau rendah. 3. Kapasitas belajar atau bakat khusus tak sesuai dalam bidang tertentu. Jadi poin 2 dan 3 ini adalah faktor penyebab kesulitan belajar yang bersumber dari dalam diri siswa.
Sedangkan 1, faktor situasi yang tidak kondusif, ini faktor luar. Kemudian 4, populasi siswa di dalam kelas terlalu besar, ini juga faktor luar. Jadi pilihan jawaban nomor 3 adalah C, 1 dan 2 dan 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Agar peserta didik dapat mengembangkan potensi sesuai bakat dan minat, maka sekolah dalam memfasilitasi pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan tersebut harus memiliki fungsi A. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, dan religius. B. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, dan prestasi. C. Penyaluran, pengembangan, edukatif, rekreatif, kreatif, prestasi, dan ekonomis. D. Prestasi, rekreatif, kreatif, edukatif, dan produktif. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 4 ini adalah B, yaitu kegiatan ekstrakurikuler harus memiliki fungsi penyaluran bakat, pengembangan kemampuan, edukatif, pendidikan, rekreatif, bermain, senang, kreatif, dan tentunya menghasilkan prestasi. Kita lanjut ke soal nomor 5. Buat kawan-kawan silahkan tekan like dan komentar sesuai isi video ya, agar tidak spam. Kita langsung ke soal nomor 5. Agar potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, maka dalam kegiatan pengembangan diri dapat difasilitasi melalui bimbingan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan diri yang diampu melalui bimbingan konseling meliputi 4 hal ialah A. Layanan pribadi, sosial, belajar, dan intelijensi. B. Layanan pribadi, sosial, karir, dan intelijensi. C. Layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. D. Layanan pribadi, sosial, intelijensi, dan belajar. Untuk pilihan jawaban pada soal nomor 5 ini adalah C, yaitu layanan pribadi, sosial, karir, dan belajar. Itu adalah 4 pokok yang harus diampu melalui bimbingan konseling menurut KTSP. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pembelajaran bermakna memerlukan usaha yang sungguh-sungguh dari dalam diri siswa untuk menghubungkan konsep baru dengan konsep relevan yang telah dimilikinya. Usaha guru untuk mengetahui konsep awal yang dimiliki siswa adalah dengan A. Siklus belajar, B. Peta konsep, C. Pembelajaran konsep, D. Struktur kognitif. Untuk pilihan jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah B. Peta konsep. Jadi guru harus membuat peta konsep agar guru dapat mengetahui siswa sudah siap atau belum belajar. Kemudian agar pembelajaran lebih bermakna dan siswa antusias dalam mengikuti pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 7. Manakah di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam belajar? A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa belajar. B. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi. C. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. D. Memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Pilihan jawaban yang tidak tepat adalah D. Tidak sesuai dalam model konstruktivis dalam belajar. Jadi memberi tugas siswa untuk menghafal konsep tertentu. Ini kurang tepat. Sedangkan pilihan jawaban A, B, C ini sesuai dengan model konstruktivis dalam belajar. Jadi pilihan jawabannya adalah D. Karena soalnya di sini adalah yang tidak sesuai. Lanjut soal nomor 8. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa. B. Merangsang siswa lebih aktif belajar. C. Memberi kesempatan siswa berkreasi. D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Belajar dengan lingkungan sekitar. Itu salah satu contoh pembelajaran kontekstual dalam dunia pendidikan. Lanjut ke soal nomor 9. Bagaimana pendapat saudara bila menjumpai seorang rekan guru di sekolah yang menggunakan televisi sekolah untuk pembelajaran bahasa? A.
Setuju karena melatih siswa mengamati gerak bibir presenter. B. Sangat setuju karena televisi adalah media pembelajaran yang menyenangkan. C. Kurang setuju karena acara televisi sering tidak atau kurang mendidik. D. Setuju dan tidak setuju bergantung pada kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran. Untuk pilihan jawaban yang benar adalah D. Ini adalah jawaban yang paling bijak. Lanjut ke soal nomor 10. KTI, hasil penelitian tindakan kelas atau PTK, makin banyak dipakai sebagai kegiatan pengembangan profesi guru. Hal ini karena kecuali, karena kecuali berarti yang bukan atau yang tidak pas. A. Para guru memahami bahwa salah satu tujuan kegiatan pengembangan profesi adalah dilakukannya kegiatan nyata di kelasnya dan ditujukan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya. Bagi sebagian besar guru, melakukan kegiatan seperti itu sudah biasa dilakukan. B. Kegiatan PTK harus dilaksanakan dengan menggunakan kaidah-kaidah ilmiah karena hanya dengan cara itu mereka dapat mengembangkan profesinya. C. Kegiatan PTK dapat berupa pelaksanaan penelitian tindakan di dalam kelas yang diyakini makin layak untuk menjadi prioritas pada kegiatan pembelajaran. Tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. D. Sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4A ke atas. Untuk pilihan jawaban yang benar adalah D, yaitu sebagian besar guru yang telah mencapai golongan 4 ke atas. Karena di sini pertanyaannya adalah kecuali. Demikian soal jawaban dan pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk guru SD dan SMP. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semoga sukses. Amin.